Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berita terkini Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu. Saya Nana Farhana, inilah berita selengkapnya. MTS Negeri 1 Kota Palu melaksanakan studi tiru di beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar. Adapun sekolah yang kami kunjungi yaitu MTS Negeri 1 Kota Makassar, Mandua Kota Makassar, dan SMK Telkom Kota Makassar. Dan kami hormati Ibu Kepala Mandua Kota Makassar, dan kami hormati Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Palu, dan kami hormati Ibu KPU Mandua Kota Makassar, dan kami hormati Bapak Ibu Wakamat Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar, dan saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Palu, serta Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Palu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Pendidikan Mandua Kota Makassar, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat kita pada ini. Mari kita membuka acara kita dengan bersama-sama membaca Wal Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Mandua Kota Makassar, kepada Ibu Haji Darmawati SH. Tentang waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, beliau masih belum MA Dr. Zulkifli Yasin. Beliau langsung Sulawesi, tapi berkarir di Kementerian Agama besar. Bahkan pernah saya sama-sama S2 beliau mengkomunikasi pendidikan di UNAS. Yang saya hormati Ibu Kepala MTS Negeri 1 Palu, luar biasa. Nanti singkat saya bercerita dengan beliau, ternyata beliau luar biasa. Saya diingatkan kembali dengan peristiwa yang ada di Palu. Berarti Bapak Ibu yang hadir di sini alhamdulillah adalah orang-orang yang ketika dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Ibu KPU, jadi kami berdua di perempuan, saya dan Ibu KPU. Kemudian yang saya hormati ada guru wakil, hadir wakil Humas, Bapak Dedi Mangko MSI, kemudian ada wakil siswaan Pak Dr. Ilyas, kemudian ada wakil kurikulum Bu Sakina, kemudian hadir ketua program atau ketua layanan SKS Pak Khoiri, kemudian semua humas, ada Pak Hasan Basri, ada ketua PSBB Pak Asri Dayat, kemudian yang hadir anak-anak kami yang 3 orang dari Koju. Jadi di madrasah ada ekskul foto dan jurnalistik, sehingga kalau ada sesuatu terkait
komunikasi madrasah itu dihandle oleh anak-anak kami yang mengikuti ekstrakurikuler MOJU. Jadi MOJU itu akronim Moto dan Jurnalistik. Yang saya banggakan ada seluruh keluarga besar MTS Negeri 1 Bangka Palu yang bisa bersilaturahim di Madrasah Mandua Kota Makassar yang kami banggakan ini. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang tidak lupa saya hormati ada Pak Jabat wartawan senior dari UPEX. Beliau selalu kalau Pak Dokter datang, yang membangun misi kita itu adalah beliau. Terima kasih sudah berkunjung ke madrasah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Sesungguhnya kalau misalnya kita bertanya, mengapa MTS 1 Palu mau ke Mandua, katanya seperti itu. Sebelum saya di sini, saya di sebelah 2021, maka tahun itu saya di sebelah dan invitasi ke jadi tentu kehadiran saya di madrasah adalah melanjutkan perjuangan dan program apa yang sudah dirancangkan lebih awal di madrasah ini. Tentu kalau dari sisi prestasi, alhamdulillah madrasah ini sudah melahirkan beberapa alumni yang sebarannya, karena kalau aliyah kan tujuannya itu adalah melanjutkan kemana, sebarannya itu ada di luar negeri, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Prancis, ada yang ke Mesir, ada yang ke mana lagi, ke Australia. Jadi luar biasa. Tentu kalau anak-anak kita seperti itu pasti dibina atau dibimbing oleh guru-guru yang juga memiliki komitmen untuk maju. Saya pernah terdidik oleh seorang anak yang bercerita begini, kok itu guru ekonomi saya tidak kaya-kaya. Dia bilang, guru ekonomi tidak kaya, tapi membimbing kalian bagaimana mengantar kalian menjadi orang yang sukses dari sisi ekonomi. Itu anak-anak sekarang kan bukannya tugas kritis. Gitu. Mungkin guru-gurunya kecuali Pak Dedi ya sudah menikmati pendidikan yang sekali, tapi teman-teman yang lain mungkin balik ke luar negerinya masih beberapa nggak bikin ya Pak, di paspornya itu masih bisa dihitung. Tapi anak kami itu banyak yang bahkan sekarang ada yang sementara belajar di Itali mengikuti pengembangan budaya di Itali setahun, dan karena sekarang sedang berlayar, jadi nilai-nilai yang dia dapatkan di sana itu bisa diikuti di madrasah, dan itu tentu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu kalau dari sisi prestasi. Mungkin yang akan didatangi itu adalah dari sisi manajemen. Untuk MTS dan MA itu tidak jauh berbeda. Sama-sama kita berpedoman pada KMA 183, KMA 184. Sama-sama kita berpedoman pada pesan Dirjen KMA yang mengenai kondisi pembelajaran. Sama-sama berpedoman di berbagai ruang-ruang inovasi yang ada di madrasah, dengan pedomannya adalah KMA 184. Karena itu madrasah ini dikategorikan sebagai madrasah unggulan akademik dan riset nasional. Jadi kami punya kelas-kelas yang berkarakter, kayaknya sekarang sementara sendiri. Jadi kelas 10 itu ada yang pertama kelas 11 muatannya muatan riset. Jadi rekayasa kurikulumnya nanti kalau
tinggal direkrut, mulai dari Pak Polis, dari Pak Umar, sekarang Profesor, itu sudah hampir 5 tahun di Direktorat KSKK. Cuma yang lama itu saya di kelembagaan. 5 tahun itu hampir di kelembagaan dan kerjasama mengurus program UKS, kemudian ramah anak dan semua program kerjasama antar kementerian. Dan baru 4 bulan ini diberi amanah oleh Pak Direktur. Ini amanahnya tidak ringan, amanah yang cukup berat. Karena terkait dengan bagaimana mendampingi kurikulum di madrasah-madrasah di seluruh Indonesia, khususnya di kurikulum MA, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah di luar. Diberi amanah sebagai kasih kurikulum MA MAK atau subkoordinator kurikulum MA MAK. Jadi pada kesempatan ini berbahagia sekali ketika mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Camat, Mandua Kota Makassar, apa yang disampaikan juga oleh Kepala MTSN Palu terkait dengan progres program-program yang sudah berjalan di madrasah. Jadi MTSN Palu 1 Kota Palu pada hari ini melakukan studi tiru, artinya kehadiran di Mandua Kota Makassar ini ingin memprogres, mengupdate apa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Mandua Kota Makassar. Dan tadi kita sudah mendengar bersama banyak keunggulan-keunggulan yang disampaikan oleh Kepala Mandua Kota Makassar. Dan tentunya MTSN 1 akan lebih maksimal lagi ketika ada yang melakukan studi tiru. Sesungguhnya dia progresnya lebih besar, Pak. Karena tidak hanya meniru dia sudah mendapatkan apa yang sudah dilaksanakan di madrasah tersebut, tetapi dia bisa mengembangkan lebih jauh. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu hadir di sini adalah suatu keunggulan, suatu kesempatan untuk melakukan progres yang lebih jauh dan tidak hanya sekedar studi tiru, tidak sekedar mengadaptasi, mengadopsi apa yang dilaksanakan oleh Mandua Kota Makassar dengan keunggulan di bidang akademik. Seperti yang disampaikan tadi, keunggulan di bidang riset, keunggulan di bidang program SKS. Ini perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan program SKS, karena ketika saya masuk di kurikulum, saat itu kumpul ada sekitar 89 madrasah penyelenggara SKS, saya katakan kenapa tidak ada dari Sulawesi? Kenapa semua madrasah pelaksana program SKS itu hampir semuanya dari Jawa? Padahal progres kemudian supporting daripada madrasah kita itu sesungguhnya hampir sama. Kualitas daripada siswa yang ada di Makassar ini juga bagus. Kualitas siswa yang ada di Sulawesi Utara, Palu di Sulawesi apa ya? Sulawesi Tengah. Saya udah mulai lupa ya. Sulawesi Tengah itu sebenarnya sama potensinya. Input siswa yang masuk itu besar. Jadi kalau semuanya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh Bu Camat tadi, melakukan diagnosis terhadap siswa, melakukan pemetaan bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh siswa, maka semuanya sudah punya potensi untuk mengembangkan program-program keunggulan di bidang riset, keunggulan di bidang akademik, dan itu yang menjadi poin penting daripada program keunggulan yang berdiferensiasi tadi, seperti yang dilakukan oleh Mandua Kota Makassar dengan program SKS. Jadi program SKS itu adalah program di mana siswa sepakat mengambil beban pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia bisa selesai dalam 2 tahun, siswa memilih apakah mau selesai 2 tahun, apakah selesai normal 3 tahun, ataukah mau selesai 4 tahun. Jadi itu program SKS. Dan itu semua punya potensi, semua madrasah di Indonesia ini punya potensi mengusulkan kepada kami di divisi kelembagaan untuk menjadi salah satu pelaksana program SKS misalnya. Ya kalau memang tim pengembang kurikulumnya sudah siap untuk melaksanakan program ini, seperti yang dilakukan oleh Mandua Kota Makassar. Karena Mandua Kota Makassar kita melihat sudah siap di-SK-kan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pelaksana SKS. Nanti beliau menjadi dasar ketika siswa masuk perguruan tinggi untuk 2 tahun di Mandua Kota Makassar bisa masuk ke perguruan tinggi. Lalu lebih efektif lagi kalau ada sanawiyahnya yang mendukung. MTSN 1 Kota Palu misalnya nanti bisa 2 tahun di sanawiyah, 2 tahun di aliyah, 4 tahun saja masuk di perguruan tinggi. Dan madrasah-madrasah kita itu sudah banyak alumni-alumni yang masih sangat muda diterima di perguruan tinggi yang unggul di seluruh Indonesia dengan program SKS yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Mandua Kota Makassar. Dan itu baru pertama di
di Sulawesi, Mandua Kota Makassar. Ada juga yang mendampingi yang swasta, MA Arifah di Goa, dan itu ada Sanawiyah dan kalian. Saya kira ini yang paling penting. Jadi jangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kamat tadi, bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi ja'alni muqimah syawali wa min syururi rabbana wa taqabbal du'a. Nama ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Guru-guru Kementerian Agama Republik Indonesia, alhamdulillah hari ini sempat bertemu dan kami sangat bahagia sekali. Yang kami hormati Ibu Kepala Man 2 Kota Makassar, yang kami hormati Ibu KPU Man 2 Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu Wakaman Man 2 Kota Makassar, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Kami merasa tersanjung hari ini. Kebetulan pada saat tadi kami turun dan ketemu langsung dengan Ibu Kamat bersamaan dengan Bapak Kasih Guru-guru. Mohon maaf, kami betul-betul bangga ini bertemu dengan Bapak, dan menurut beliau juga katanya merupakan Palu. Insya Allah suatu saat nanti Bapak ke Palu, dan mungkin kalau Palu seringnya juga ke Alia, karena kami MTS. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak kalau berkunjung ke Palu bersedia singgah di MTS 1 Kota Palu. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang selama ini yang menjadi pemikiran kami bahwa untuk mengembangkan suatu madrasah itu memang kita harus perlu melihat di banyak tempat. Jadi kalau kita cuma jago di kandang, saya rasa tidak terlalu berarti. Sehingga kami dari MTSN 1 Kota Palu berniat, dan alhamdulillah sudah terlaksana, jalan-jalan ke Kota Makassar, dan tujuan pertama kami adalah Man 2 Kota Palu. Sebelumnya Kota Makassar, maaf. Sebelumnya kami memperkenalkan rombongan kami. Yang pertama Bapak Supardi, beliau adalah Wakahumas di MTSN 1 Palu. Kemudian yang kedua Ibu Maria, beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum. Dan yang ketiga adalah Ibu Dewi Fata, beliau adalah Waka Kesiswaan, Waka Satgasnya untuk sementara jaga posko di Palu. Serta teman-teman sekalian yang berada di sini adalah dari Kepala IPA, Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu Guru Mabel yang sempat hadir. Mendengarkan arahan dari Ibu Kepala Madrasah, banyak sekali yang menurut kami perlu kami lihat dan kami belajar. Terutama kami kemarin membaca di grup KKM MTS Nasional bahwa Man 2 Kota Makassar menang di robotik di Malaysia. Itu ada temannya share dengan juga MTSN 1 Kota Makassar. Itu kemudian yang kami ketahui bahwa ada beberapa madrasah di Kota Makassar yang menjadi piloting untuk madrasah digital. Selama ini kami sering mendengarkan madrasah digital, kemudian juga bulan lalu itu ada launchingnya madrasah coding. Saya rasa ini bersinergi. Itulah yang membuat kekuatan hati kami untuk berkunjung, untuk melihat sebenarnya yang bagaimana itu madrasah digital dan bagaimana itu madrasah coding. Sebenarnya kami sudah ada rencana ke sana, tetapi untuk sarana terus terang kami mungkin masih jauh, karena kalau saya dengar tadi sampai 500 juta. Kalau kami di MTSN 1 itu tidak ada komite, itu karena perdanya beberapa
tahun kemarin pada saat pemilihan itu tidak dibolehkan memungut biaya untuk MTS ini. Akan tetapi insya Allah kedepannya sudah keluar juga KNA dari Kementerian Agama, kami mencoba melobi untuk menyampaikan aspirasi bahwa madrasah itu karena kami terus terang kalau di sana itu tidak ada sama sekali dari daerah. Jadi kami menyampaikan, PGRI menyampaikan ke gubernur bahwa seperti ini keadaan madrasah, mohon diberikan izin untuk selanjutnya. Insya Allah mungkin tahun depan itu sudah akan diadakan. Karena ada beberapa madrasah yang sudah mulai merintis untuk pembayaran komite. Kemudian tadi kami juga tertarik dengan madrasah riset yang perusahaan itu. Kebetulan saya perkenalkan, saya sebenarnya orang di sini, orang Pinrang, alumni Pinrang, cuma dulu kuliahnya di Palu. Akhirnya sudah tidak balik-balik, sudah tinggal di sana, sudah jadi orang Palu gitu orang. Jadi mungkin saya kalau Makassar sedikit-sedikit kenal. Iya, tadi disampaikan bahwa ada video foto video yang sangat memang menarik dan muncul di MTSN 1. Dan memang kalau di sekolah kami itu pengelolaan, kebetulan sekolah Adiwiyata, jadi pengelolaan sampah ya, kulit-kulit buah kita olah menjadi pupuk. Mungkin nanti ada yang teman sebagai oleh-oleh di situ ada pupuk cair. Dengan melihat link ini, kemudian salah satu peneliti dari BRIN itu datang ke MTS 1 untuk melihat apakah betul ada, ternyata betul ada. Dan walaupun mungkin bukan MOU, tetapi kami boleh sering berkomunikasi, tapi secara konstruktif tidak, tetapi secara lisan itu sudah berkolaborasi juga dengan BRIN. Tetapi mungkin itu tadi Bunda, kami memang belum akhir, artinya masih banyak yang kurang-kurangnya. Makanya kami begitu disebutkan tadi, tertarik lagi, banyak sekali yang membuat kami tertarik di Mandua ini. Selanjutnya mungkin Bapak kasih dulu, mungkin sekalian saya bertanya di sini Pak ya, Bapak. Kebetulan mungkin juga saya sudah sampaikan bahwa kami di Sulawesi Tengah kemarin itu ada sedikit miskomunikasi sehingga kami se-Sulawesi Tengah itu tidak ada masuk dalam madrasah pilotik untuk kurikulum merdeka. Iya, padahal teman-teman kami juga sudah arahkan bekerja sama dengan teman-teman di dinas pendidikan, terutama guru penggerak. Jadi kami kalau di sana kalau ada yang kurang, tetap kita berkolaborasi ke teman-teman dinas pendidikan. Kebetulan juga sekolah kami dekat dengan LPNP Kejagung Butuh, jadi biasanya kami ke arah sana. Cuma penyampaian di sana bahwa tetap ke madrasah. Jadi mungkin boleh nanti Pak diberikan solusi bagaimana supaya kami juga, insya Allah kami siap. Jadi ada beberapa madrasah di Sulawesi Tengah siap, tapi sudah terlanjur tidak masuk di dalam daftar. Setelah kami buka, Sulawesi Tengah itu tadi miskomunikasi antara Kota ambil tentang pendaftaran melalui BDUM ini. Iya, pada dasarnya seharusnya kami sudah mendaftar kemarin, disampaikan bahwa mengajukan dulu. Hanya kita lewati prosedur itu ternyata sudah terlambat. Keluar pengumuman tidak ada di Sulawesi Tengah. Mungkin kami boleh ada sedikit dispensasi untuk Sulawesi Tengah. Siapa tahu masih bisa. Karena teman-teman kami sudah arahkan bahwa insya Allah walaupun kita belum masuk dalam madrasah pilotik, minimal apa yang ada di madrasah di kurban di sekolah-sekolah ini ada juga pada kita usahakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak terlalu banyak menyampaikan karena niatnya kami di sini adalah belajar. Mungkin kami menginginkan saja yang jelas dan ucapkan terima kasih atas penerimaan yang begitu luar biasa. Sekolah yang begitu besar berada di kota sebesar ini, dan boleh dikatakan kalau kita di Indonesia Timur sudah Makassar itu yang terbestnya. Jadi perlu kita belajar. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penerimaan, dan kami ucapkan mohon maaf jika di dalam kesempatan ini ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian berita Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu. Saya Nana Farhana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.